Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Aziza. Saya dari Prodi D4 Keuangan kelas 1C. Di sini saya akan membagikan video mengenai penggunaan fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki data master yang akan saya input pada tabel data profil keuangan perusahaan. Nah, di sini hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat defining. Yaitu caranya kita bisa blok data yang akan digunakan, kemudian bisa defining pada formula. Jadi ini terlebih dahulu saya akan memblok mulai dari nama perusahaan sampai nama subsektor ini. Kemudian saya akan defining menggunakan nama, saya ganti dengan nama daftar perusahaan. Kemudian klik OK. Dan selanjutnya adalah di sini saya akan memberikan defining pada nama perusahaan ini. Saya ganti dengan nama perusahaan ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada nama sektor dan nama subsektor. Nah, setelah itu kita bisa defining lagi mulai dari nama perusahaan ini sampai data terakhir agar nanti bisa kita memasukkan data-data itu pada tabel profil keuangan tadi. Ini kita membuat defining dengan nama kinerja keuangan. Lalu kita klik OK. Di sini sudah ada 5 data yang sudah kita berikan satu. Kemudian kita beralih pada data profil keuangan perusahaan. Di sini untuk nama perusahaan kita bisa membuat drop down list menggunakan data validation. Kemudian pada awal ini kita ganti dengan list. Untuk search-nya kita bisa sama dengan nama perusahaan. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, otomatis nanti akan ada tanda-tanda ini yang berisikan data nama perusahaan yang tadi kita input. Kemudian pada bagian sektor, kita bisa menggunakan filter VLOOKUP. Kita ketikkan VLOOKUP, kemudian kita ketik di nama perusahaan ini, lalu kita tambahkan daftar perusahaan, kemudian titik koma, karena di sheet sebelumnya itu dia menggunakan dua, maka kita tekan angka 2, kemudian kita ketik seperti ini, kita klik enter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk subsektor nanti rumusnya bersama. Sebelum itu kita perlu kunci dulu videonya ini. Kita kunci terlebih dahulu, klik enter. Kemudian kita bisa copy ke bawah. Setelah itu kita ganti yang di sini menjadi kolom selanjutnya itu kolom 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian pada aset kita juga bisa menggunakan VLOOKUP. Dan di sini juga sama menggunakan kolom 2. Namun di sini kita menggunakan kinerja keuangan. Ini. Kemudian kita ketikkan tadi pada aset itu menggunakan kolom 4. Kalau kita tekan voice, kemudian kurung dan kita enter. Nah, otomatis akan terinput data dari aset tersebut. Mungkin untuk ke bawahnya itu menggunakan rumus yang sama. Jadi kita bisa copy seperti tadi, tapi sebelum itu kita bisa kunci video terlebih dahulu, karena kalau tidak dikunci nanti ke bawahnya dia akan berubah jadi D3 dan seterusnya. Kita kunci lebih dahulu, kita enter. Baru setelah itu kita copy. Ini. Kemudian bagian yang tidak ada namanya itu bisa kita hapus. Setelah itu untuk bagian kewajiban ini kita ganti dengan angka kolom selanjutnya yaitu 5. Jadi untuk kolom-kolomnya ini menyesuaikan pada sudut sebelumnya.
ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal mengganti kolom-kolomnya terlebih dahulu. Kemudian pada status kelayakan investasi kita bisa menggunakan fungsi if ini, lalu VLOOKUP, VLOOKUP, kemudian kita ketikkan kedua, titik koma, kinerja, keuangan. Kemudian karena pada status kelayakan investasi ini uji cobanya dilakukan pada data EPS ini, yang dimana dia berada pada bulan 11, maka di sini kita tekan bulan 11, kemudian titik koma policy ini, kemudian dia syaratnya adalah lebih dari 0, titik koma. Ketika dia lebih dari 0, maka dia layak dipertimbangkan. Jika dia tidak memenuhi syarat, maka dia tidak layak dipertimbangkan, atau kita bisa ketikkan dari alternatif lain ini, dan bisa kita klik enter. Nah, otomatis nanti akan seperti ini. Kemudian kita bisa cek datanya apakah sudah benar. Nama perusahaan Nusa Kelapa Gemilang, untuk datanya seperti ini. Kita bisa cek ini bersama, dan hasilnya juga sudah sama. Nah, datanya sudah sesuai dengan data yang ada di data master ini. Nah, kita untuk mencari perusahaan lain, kita bisa ganti dashboard di ini, nanti otomatis dia akan menyelesaikan karena sudah kita input datanya seperti ini. Nah, mungkin itu saja video dari saya mengenai pengaplikasian fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Bila ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.